Jumpa lagi para pembelajar Reformasi Birokrasi Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu area reformasi birokrasi yang saya kira sangat penting, yakni berbicara mengenai penataan perundang-undangan. Saya ingatkan sebelumnya bagi teman-teman yang tertarik dengan materi ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, tema kita kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita, seorang dosen di Fakultas Hukum yang kebetulan memang bidang keahliannya adalah tata negara, ya Pak. Ya, tata negara. Dan beliau ini adalah Dr. Zulkifli Aspan, SHMH. Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa tema kita kali ini itu akan membicarakan seputar penataan perundang-undangan dalam konteks reformasi birokrasi. Nah, tentu saya kira pertanyaan yang paling penting untuk para pembelajar reformasi birokrasi untuk ketahui adalah apa sih yang dimaksud itu Pak Sul, ya, berkaitan dengan penataan perundang-undangan dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi. Kira-kira apa itu yang dimaksud Pak Sul? Ya, baik. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Sangkala. Para pemirsa sekolah birokrasi yang saya hormati, bahwa memang di dalam regulasi yang ada di Indonesia kita kenal ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa produk perundang-undangan kita itu secara hierarkial, itu mulai dari yang pertama Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada ketetapan MPR, kemudian ada undang-undang yang setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian urutan selanjutnya ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten kota. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dikenal juga yang disebut dengan peraturan desa. Jadi ada banyak regulasi yang hadir di dalam keseharian kita ini. Nah, dengan banyaknya regulasi itu, kemudian ada kondisi-kondisi di mana ada terjadi tumpang tindih, ada terjadi disharmoni, ya, baik peraturan perundang-undangan di pusat maupun di daerah. Nah, inilah yang kemudian seyogyanya ditata kembali supaya dari sekian banyak regulasi ini, ya, kita mengenal dengan apa yang disebut dengan deregulasi. Jadi deregulasi itu menata kembali, mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga betul-betul yang diharapkan ini simple dan berdaya guna dan berlaku baik di pusat maupun di daerah begitu. Jadi tidak tidak terjadi lagi apa yang disebut dengan tumpang tindih dan disharmoni begitu. Nah, sekarang kaitannya dengan reformasi birokrasi, bahwa reformasi birokrasi meniscayakan adanya pelayanan yang cepat, ya, di dalam rangka melayani masyarakat. Maka diperlukan juga instrumen-instrumen regulasi yang cepat juga mengikuti zaman begitu. Nah, itulah yang dilakukan dengan
deregulasi peraturan perundangan, terutama yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Iya, jadi nampaknya penataan perundang-undangan itu sama dengan deregulasi kebijakan ya. Ya, sama. Nah, dalam konteks reformasi birokrasi ini, apa saja itu yang menjadi fokus atau perhatian agar supaya apa yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu, sehingga khususnya yang berkaitan dengan upaya reformasi birokrasi itu dipandang pemerintah daerah itu telah melakukan gitu deregulasi kebijakan. Apa saja itu ruang lingkupnya dalam konteks reformasi birokrasi ya? Ya. Jadi dalam reformasi birokrasi itu ada beberapa rencana aksi penataan perundang-undangan itu. Misalnya yang pertama targetnya bahwa menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi sebagaimana tadi saya sampaikan itu peraturan perundang-undangan terutama yang dikeluarkan di daerah. Ya, kan di daerah itu ada dua tadi. Ada yang disebut peraturan daerah provinsi, kemudian ada peraturan daerah kabupaten kota. Jadi kalau untuk di provinsi ya terutama pada peraturan daerah provinsi. Kemudian ada juga peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah baik di tingkat provinsi yang disebut dengan peraturan gubernur maupun di tingkat daerah yang disebut dengan kabupaten kota yang disebut sebagai peraturan wali kota atau peraturan bupati. Nah, yang kedua kita ingin bahwa terjadi peningkatan pada efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan terutama oleh pihak pemerintah daerah. Jadi meningkat efektivitas tadi itu peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga bahwa diupayakan bahwa peraturan yang dibuat di daerah itu dapat meningkatkan investasi, ya, kemudian perizinannya dipermudah dan ada kemudahan berusaha. Jadi diharapkan supaya peraturan-peraturan yang dibuat di daerah itu tadi itu mendukung adanya kemudahan berinvestasi, kemudahan berusaha dan kemudahan dalam pengurusan perizinan. Itu yang banyak sering disebut sekarang overregulasi ya, atau dalam istilah yang agak lucu itu obesitas regulasi, terlalu banyak gitu diproduksi, tetapi kemudian justru menghambat ya investasi. Dan saya kira memang kabinet sekarang ini sangat menginginkan supaya investasi itu bisa mengalir cepat masuk ke dalam Indonesia, termasuk daerah ya. Sehingga itu jangan sampai kemudian peraturan ini justru menghambat, bukan mempermudah gitu ya. Itu yang diharapkan, Prof. Jadi menurun itu peraturan-peraturan yang sifatnya menghambat tadi itu. Jadi lebih banyak yang mendukung investasi, kemudahan berusaha, kemudian tadi perizinannya. Kan itu sudah ditindaklanjuti ya. Jadi sudah ada lagi regulasi misalnya PP 24 2018 tentang online single submission itu dimudahkan untuk bagaimana untuk berusaha gitu. Nah, saya kira yang penting bagi daerah itu apa sih indikatornya dari ketiga ruang lingkup tadi itu kalau bisa dikemukakan sehingga pemerintah daerah bisa memperbaiki gitu. Ya, jadi yang pertama itu Prof, bahwa indikatornya itu tadi terjadi yang pertama adalah harmonisasi. Ya, jadi yang kedua itu adalah sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi dikendalikan itu bagaimana ketika kita melakukan penyusunan perundang-undangan. Nah, sebetulnya di dalam harmonisasi inilah yang dilakukan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan mengidentifikasi peraturan-peraturan mana saja yang dianggap cenderung tidak harmonis. Di satu sisi mengatur objek yang sama, tetapi dengan aturan yang berbeda begitu. Jadi ini bisa menimbulkan ketidakpastian. Kenapa? Karena objeknya sama, tapi peraturan yang satu mengatakan boleh, peraturan yang satu bilang tidak bisa. Jadi itu dilakukan harmonisasi. Nah, yang kedua tadi bahwa ada pengendalian dalam penyusunan. Kan tahapan kita ini mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan,
penetapan sampai penyebar luasan itu sedapat mungkin dilakukan uji publik. Ya, kemudian ketika sudah mengundang semua stakeholder, melakukan focus group discussion. Jadi itu betul-betul dalam penyusunannya melibatkan semua pihak, memperkecil sedikit seminimal mungkin resistensi yang mungkin akan terjadi. Jadi itu yang dijadikan indikator, Prof. Kalau yang investasi itu apa saja indikatornya? Ya, itu kalau investasi ya sedapat mungkin ada relaksasi misalnya pada pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan itu peraturan perundang-undangan di bidang investasi ya. Jadi kalau terutama misalnya kalau skop ya, contoh ini skop di Sulawesi Selatan itu sudah ada peraturan daerah tentang kemudahan berinvestasi, malah diberikan insentif, Bro. Jadi pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. Jadi ya dibuka peluang seluas-luasnya. Nah, kita sudah, maksud saya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah menginisiasi membuat perda tentang itu. Oke, untuk mungkin lebih spesifiknya lagi dari ketiga rolling cop itu, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan yang berkorelasi dengan upaya untuk mencapai indikator-indikator tersebut? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak Sul. Maksudnya di dalam misalnya harmonisasi itu kegiatan apa saja yang harus dilakukan, dan ini yang bertanggung jawab sebenarnya biro organisasi ya kalau di provinsi, dan kalau di kabupaten kota di bagian hukum ya. Sebetulnya biro hukum kalau di provinsi. Kalau regulasi, Prof, sebetulnya leading sektornya itu di biro hukum. Biro hukum. Jadi yang ada semua ini adalah pemrakarsa, pemrakarsa terhadap apa yang ingin diatur pada sektor masing-masing. Misalnya ketika yang mau diatur tentang perizinan itu kan sektornya adalah di DPMPTSP misalnya. Tetapi ketika mau bikin regulasinya itu selalu di bawah koordinasi biro hukum. Biro hukum. Ya, apa yang diharmonisasi itu tadi diidentifikasi yang mana di dalam peraturan daerah itu misalnya yang normanya ada yang tidak sesuai, ya. Ada yang normanya bertentangan dengan peraturan-peraturan undangan yang lebih di atas, atau ketika muncul peraturan baru, regulasi yang baru, misalnya undang-undang, itu harus disesuaikan semua, Prof. Jadi inilah sebetulnya langkah-langkah nyata yang harus dilakukan terutama oleh pemerintah daerah ketika dia melakukan harmonisasi. Karena kunci harmonisasi kan ini mau, ya bahasanya kita biasa mengatakan disinkronkan begitu ya, tapi sebetulnya itu bagian dari kegiatan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan. Tetapi untuk substansi itu adalah perangkat daerah yang berkaitan ya. Ya. Tapi harus kemudian berkoordinasi dengan biro hukum kalau ya, di provinsi ya. Tapi itu mungkin dalam konteks ruang lingkup pergub ya, atau perbub atau perwali. Tapi kalau perda lain lagi ya. Ya, kalau perda karena perda kan dibahas bersama, Prof, antara DPRD, kalau di provinsi DPRD provinsi dan gubernur. Kalau di kabupaten oleh DPRD kabupaten dan bupati wali kota. Jadi memang produk ini di dalam konsideran dan mengingatnya memang harus dirinci peraturan-peraturan mana yang menjadi acuannya, terutama kalau di pemerintah daerah, di produk hukum daerah maksud saya, itu harus dirinci dengan baik dan sedapat mungkin melihat peraturan terbaru. Jangan sampai kita membuat peraturan daerah yang tidak melihat peraturan dasarnya yang terbaru. Misalnya contohnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, itu menjadi acuan kemudian kalau mau membuat peraturan yang di belakangnya harus disesuaikan semua gitu ya. Salah satunya itu, Prof, ya. Nah, di dalam melakukan harmonisasi ini, itu biasanya setiap produk hukum itu harus memang atau wajib adanya
apa namanya itu, kajian akademik atau apa gitu ya, atau policy paper untuk memperkuat ya? Baik Prof, di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu sebetulnya, setiap, eee, peraturan perundang-undangan itu, eee, seyogyanya mempunyai naskah akademik. Ada naskah akademik, ada penjelasan, ada keterangan. Jadi itu yang mengikuti norma-norma itu tadi, penjelasannya itu seperti apa. Nah, kalau, sebutan lain itu, bisa saja, tetapi yang dikenal di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu 3 Bro. Ada naskah akademik, ada keterangan, dan ada penjelasan. Nah, kalau namanya policy brief sebetulnya, istilah yang umum tetapi tidak dikenal nomenklaturnya dalam Undang-Undang 12 2011 itu. Ya, tetapi seyogyanya ada, karena kan itu menjadi justifikasi ilmiah terhadap norma-norma yang ada. Apa yang diatur itu harusnya ada kajiannya, ada teorinya. Itulah sebabnya kalau seperti undang-undang atau perda itu di ketentuan umumnya pasal 1 itu sebetulnya definisi itu adalah ilmiah. Tidak boleh dibuat-buat gitu ya? Tidak boleh definisinya dibuat-buat. Oh gitu ya. Iya, jadi memang harus ada justifikasi ilmiahnya, dan itu harus teori. Nah, seyogyanya itu ada dalam naskah akademik. Ya, dan itu kan kadangkala peraturan itu ada masa berlakunya ya. Jadi memang harus sering kali juga dievaluasi ya. Ya, sebetulnya seyogyanya Prof, kalau peraturan itu seyogyanya berlaku menjangkau jauh ke depan. Ya, perspektifnya jauh ke depan harusnya. Tetapi memang selalu harus dilihat lingkungan strategisnya. Apakah lingkungan strategisnya ini berubah? Kalau lingkungan strategisnya berubah, maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian. Harus bisa ditinjau kembali. Ini ada perubahan tidak ini? Terutama kalau kita bicara tentang konsep produk hukum daerah. Itu harus melihat apa yang ada di pusat misalnya. Ada enggak perubahan undang-undang, ada enggak perubahan peraturan pemerintah, ada enggak perubahan presiden yang sudah tidak sesuai dengan produk hukum daerah kita itu, misalnya perdanya, peraturan gubernurnya. Jadi sebetulnya memang seyogyanya sewaktu-waktu bisa dilihat, dievaluasi. Ya. Itu siapa yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi? Kalau di Perda itu kan ada fungsi pengawasan dari DPRD. Jadi seyogyanya itu bisa dilakukan oleh DPRD, melihat lingkungan strategisnya Bro. Kalau sudah ada perubahan, kan itu banyak sekali aspirasi yang masuk. Nah, itu dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi. Dan itu bersumber dari legislatif, tidak harus dari eksekutif ya. Ya. Kalau produknya eksekutif, seyogyanya juga eksekutif yang melihat bahwa ini ada perubahan-perubahan yang mana harus disesuaikan dengan kondisi gitu. Ya. Beberapa waktu lalu itu kan pernah di periode pertama Pak Jokowi itu sempat mengajukan ya supaya beberapa perda mungkin dievaluasi, dihilangkan, tapi kan kemudian Mahkamah Konstitusi tidak menuruti ya. Nah, itu bagaimana itu? Ya, memang yang umum kita kenal Prof, apa yang disebut dengan judicial review. Jadi judicial review itu adalah uji materi yang dilakukan oleh lembaga yudisial. Tetapi ada juga yang disebut dengan executive review. Jadi review uji materi yang dilakukan oleh eksekutif. Nah, inilah dulu yang dilakukan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk melihat perda-perda yang dianggap tanda kutip bermasalah, Prof. Nah, tindak lanjutnya itu dicabut, Prof. Ada beberapa perda yang dicabut karena dianggap misalnya itu tadi salah satunya menghambat investasi. Kemudian juga mungkin soal pajak memberatkan atau buat perdanya memberatkan masyarakat. Nah, itu oleh Presiden
dilakukan uji materi. Ya. Ya, jadi itulah yang ditempuh oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dia mencabut itu perda-perda yang dianggap bermasalah, Prof. Jadi dulu itu bisa. Nah, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pengujian terhadap peraturan itu hanya boleh dilakukan oleh lembaga yudisial. Nah, kita kan diatur bahwa jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dilakukan uji materi itu oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya jika ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, maka diajukan uji materi atau judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi tadi tidak diperkenankan lagi itu bahwa perda dicabut oleh Presiden, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Jadi harus dicabut oleh lembaga yudisial. Nah, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, Prof. Ya. Kembali lagi ke fokus kita di reformasi birokrasi. Sekedar dikata Pak Sul ini ruang lingkup kerja luas sekali gitu. Bisa dikatakan seluruh Indonesia. Dan sekarang ini berperan sebagai tenaga ahli ya di Provinsi Selatan, dan saya melihat bahwa aktivitas sehari-hari itu luar biasa karena ya membantu seluruh perangkat daerah yang memang berkaitan dengan upaya untuk menata perundangan. Nah, menurut pengalaman Pak Zul selama ini, apa sih kendalanya di pemerintah daerah itu yang kemudian penataan perundangannya itu belum bisa optimal gitu, sehingga ketika Kemenpan RB melakukan evaluasi terkait dengan RB-nya yang spesifik penataan perundangan itu belum begitu bagus nilainya. Itu menurut pengalaman Pak Sul kira-kira apa saja yang kira-kira penyebabnya kemudian nilainya itu tidak begitu optimal? Ya, baik Prof, saya menangkap kesan bahwa dan mungkin hampir semua ya selalu merasa kalau ada hal harus dibuatkan aturannya. Ada persoalan harus dibuatkan aturannya. Jadi hampir semua bisa menjadi pemerakarsa. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan tadi itu ada tumpang tindih karena tidak secara holistik dibahasnya. Jadi kalau urusan pemerintahan satu ini dikelola sendiri, nanti urusan yang lain dikelola sendiri. Nah, seyogyanya kalau ada persoalan satu, misalnya tambang misalnya atau apa gitu ya, nah, ini dikeroyok gitu. Jadi semua tahu, pemangku kepentingan tahu, stakeholdernya tahu bahwa kita sudah punya ini. Nanti kalau mau bikin harus mengacu kepada apa yang telah dibuat itu. Nah, itulah yang mungkin yang bisa menyebabkan turun nilainya, karena itu tadi ada kesan tumpang tindih dan tidak terjadi disharmoni. Jadi tidak terjadi harmonisasi yang baik, Prof. Kenapa? Karena ya ada kesan ekosektoral begitu, Prof, tanda kutip. Jadi ada ekosektoral yang membuat saya harus bikin. Semua merasa penting membuat. Iya, Prof. Dan itu harus dalam bentuk regulasi. Padahal ya tahun 2019 di Konferensi Hukum Tata Negara di Jember itu Menteri Hukum dan HAM itu sudah menyampaikan bahwa ada kurang lebih 143.000 regulasi. Yang tadi Prof singgung dianggap sebagai overregulated. Mungkin ya kesannya memang banyak gitu. Malah ada yang mengistilahkan sebagai terjadi obesitas. Nah, ini semua yang ingin dibuat sesimpel mungkin, jangan terlalu banyak aturan supaya masyarakat juga dianggap cepat tahu bahwa ada perubahan-perubahan. Karena kalau semua bikin, belum yang satu disosialisasikan, muncul lagi yang lain, itu bisa membuat. Kalau istilah yang terakhir ini banyak digunakan, omnibus law, itu mungkin sebuah jalan keluar ya. Ya, dari itu terlalu over-regulated. Ya, ini diperkenalkan Prof pertama di Indonesia ini soal omnibus law, suatu metode di mana banyak sekali undang-undang dalam hal ini yang ditinjau, kemudian dibuat supaya diintegrasikan. Iya, diintegrasikan yang mana yang perlu diatur.
jangan lagi ada di sini ya. Jadi itu dibuatkan metode bagaimana mengubahnya. Ya, akhirnya sekarang dengan nafas ini maka hampir semua peraturan sekarang sudah mulai ditinjau, Prof. Terutama juga kita di peraturan daerah, mungkin juga di peraturan gubernur sudah mulai ditinjau supaya ya bagaimana caranya dengan metode omnibus law itu bisa disatukan dan ditinjau yang mana yang harus secepatnya diatur. Oke, terakhir mungkin Pak Sul, apa kira-kira saran dari Pak Sul mengenai terutama kepada daerah ya, agar supaya peraturan perundangannya itu tadi terjadi harmonisasi, efektif, kemudian tidak menghambat investasi. Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya baik, Prof. Kalau menurut saya pengalaman selama beberapa 2-3 tahun terakhir ini di Pemprov Sulawesi Selatan, bahwa tadi itu perlu duduk bersama, Prof. Perlu duduk bersama, jadi dibahas bersama, nanti ditentukan soal urgensinya. Urgen tidak ini? Ada ndak perintah langsung dari peraturan di atasnya dalam hal ini undang-undang atau peraturan pemerintah? Kan pembuatan produk hukum itu kan bisa karena perintah undang-undang atau berdasarkan kewenangannya, Bro. Nah ini kalau berdasarkan kewenangan banyak sekali kewenangan di provinsi ini. Jadi kalau semua mau dibikin bisa bertambah banyak lagi. Nah, jadi duduk satu meja dibahas bersama, tidak bisa lagi seperti dulu yang masing-masing ya ada kesan ego sektoral. Sekarang dibahas bersama-sama, duduk bersama-sama, hadirkan pemerakarsanya, hadirkan biro hukumnya, hadirkan stakeholdernya, kemudian dibahas bersama-sama. Nanti supaya hasilnya nanti ini sudah betul-betul berdasarkan pembahasan yang holistik. Ya, kira-kira itu, Prof. Jadi ya itu tadi duduk bersama-sama membahas. Ya. Baik, saya kira para pembelajar channel Reformasi Birokrasi bisa mengambil beberapa poin-poin penting terkait dengan tema pembicaraan kita kali ini berkaitan dengan penataan perundangan atau istilah lain adalah deregulasi kebijakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingatkan kembali, kalau menyukai tema ini silakan di-subscribe, di-like dan komen. Saya kira demikian, sampai ketemu lagi di tema yang lain. Salam Reformasi Birokrasi.